Good afternoon, students. Afternoon, sir. Yang belum absen, silahkan absen dulu di kolom chat. Terakhir kita bahas ini ya, recount ya, sampai exercise on recount sudah kita bahas tapi belum selesai. Sampai nomor 20 dulu. Hari ini kita lanjutkan nomor 21. Bentar. Yang ini ya, nomor 21. Ya, ini ya. Ini harusnya sudah dikerjakan sih, tinggal kita bahas saja. Dan ini nggak sulit toh. Oke, kita bahas. Ini mengisi titik dengan jawaban yang sudah ada di sebelah kanan itu. Number 21, early apa ini? 21, early apa? The police caught a mole gang. 21 apa? Early apa? Early when? Atau early today? Early morning? Atau early end? Early end itu apa? Early apa ini? Early morning bukan, Pak? Bukan early morning. Salah kalau early morning. Early apa? Early today yang betul. Today kan hari ini. Kalau early today maksudnya awal hari ini atau tadi pagi. Kalau early morning itu kapan? Kan nggak jelas. Early morning bisa kemarin pagi, bisa tadi pagi, bisa seminggu yang lalu pagi. Kan nggak. Kalau early today itu jelas tadi pagi maksudnya. Kalau morning itu biasanya early in the morning gitu. Early in the morning itu pakai the ya, menunjuk ke sesuatu morning yang jelas. Tapi kalau early morning itu nggak jelas. Salah ini yang morning. Betul yang B, early today. Sebentar, saya tulis dulu. Early today. Next, 22. The gang made a route under the city. Terus 22 apa ini? They almost reached the bank. Kedua apa? And atau when? And When, almost. Pak? When? Ini 22 sama 23 ini and sama when ya jawabannya. Tapi and dulu atau when dulu? Kayaknya when dulu. When almost reached the bank and the police followed them. Aneh ini kalau when. And dulu yang betul. And almost reached the bank when the police followed them. Itu and dulu berarti. Betul yang tadi, yang pertama tadi udah betul. And dulu jangan diganti when, masalah. Nah, ini ya, and dulu terus when. Okay, next, number 24. The gang started from a train in the North District, passed through tunnels and underground passages. Terus 24. 24 apa ini? Apa ini? However atau because atau afterwards? Atau apa? Afterwards ya. Jadi the gang itu mulai dari sebuah drain saluran air di North District, terus melewati tunnels and underground passages terus. Afterwards, after itu artinya apa? Setelah itu, they went under certain buildings until they arrived into the main square near the strong room of the bank. Ya, terus setelah itu ya. Terus 25. Because Because of because when the men were preparing to bless the room, karena ketika orang-orang bersiap-siap, because ya. However, ya betul. However, ini kan yang jelas nomor 25 itu harus internal conjunction, menghubungkan dengan
gagasan yang sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Kalau because itu kan menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Ini sudah ada when. When itu menghubungkan the men were preparing to place the room dengan the police caught up with them. Nah, sudah ada conjunction di situ kok. Sudah nggak butuh conjunction lagi nih. Kalau mau dikasih conjunction ya harus yang internal, menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi betul yang A, however. Akan tetapi, tadinya kan, nah sebelumnya kan, they went under certain building, mereka melewati beberapa bangunan, sampai mereka tiba di gorong-gorong utama dekat bank. Dekat strong room of bank. Akan tetapi ketika mereka bersiap-siap meledakkan ruangan, polisi menangkap mereka. Kan gitu toh, betul, however ini akan tetapi dari kontras. Udah berjuang lewat sini sampai berbulan-bulan, pas mau tinggal kurang 1 meter toh, pas tinggal kurang 1 meter malah ditangkap polisi, ya kan kontras. Betul pakai however. Terus 26 tinggal 2, because apa? Because of ini. Because of that, most of them were caught. Gitu ya? Ya, betul, because of. Oke, next. Number 27 sekarang. Hashida's wife, Yuki. Oh ya, silahkan. Iya. Cause and effect, tapi bedanya kalau because itu conjunction, kalau because of itu preposition. Nanti kita bahas di belakang, tapi ya nggak apa-apa, saya jelaskan sekarang dikit. Nanti di belakang akan kita bahas itu. Atau yang gini aja lah, gampangnya gini. Because, ya gampang membedakan because dan because of itu. Kalau because itu diikuti klausa, karena ini soalnya conjunction ini diikuti clause, tapi kalau because of itu diikuti phrase. Apa namanya? Clause itu kan di dalamnya ada sepasang subjek predicate ya. Mengingatnya gitu. Jadi setelah because itu biasanya terus subjek. Because terus apa ya? Subjek ini terus predicate. Ini karena kan klausa. Tapi kalau because of itu diikuti frasa, phrase. Jadi cuma because, ya terus phrase saja. Gitu. Atau mengingatnya kalau diikuti subjek ya berarti itu because, bukan because of. Sebenarnya salah. Because of maksudnya. Nah, ini bedanya because dan because of. Nanti di belakang kita bahas sih. Semuanya sama-sama cause and effect ini. Apa logical meaningnya. Betul, cause and effect. Gitu aja ya, nanti kita bahas lagi di belakang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang number 24. Sebentar. Nah, yang ini. Kok 24? 27 ya, tadi 24. Tadi sampai 26 ya. Oh iya, tadi 26. Sekarang 27. Hashida's wife, Yukiko, reported about the late husband. Apa ini? Brothers. Hashida's wife, istri Hashida, Yukiko, melaporkan tentang apa? Brothers. Gampang ini. Wong itu ada late husband, ada husband berarti kan. Dan Yukiko kan berarti perempuan, wong itu istrinya Hashida. Her ya. Istri Hashida, Yukiko, dari Yukiko ini, perempuan ini, melaporkan tentang her late husband. Kok her late husband ya? Suaminya yang terlambat gitu kok. Gimana tuh maksudnya kok suaminya kok yang terlambat? Mantan suami. Bukan. Almarhum. Almarhum ya. Late itu artinya almarhum atau mendiang. Her late husband berarti mendiang suaminya atau almarhum suaminya. Yukiko melaporkan tentang almarhum suaminya yang menjadi korban ledakan bom di perang Irak. Gitu ya. Next, 28.
Mana nih? Nah, dari sini. Afterwards, preparation for Muhammad and his father to go to Tokyo were arranged. And, berapa apa ini? B. B apa C? C apa D? Nah, ya C itu D isinya ya. Kalau yang D, her sudah tadi, ya kan? Yang ini C betul C, tapi isinya D. Kok D apa C ya? Ya C itu D. Pertanyaannya aneh. Ini ya, C ini ya. Tapi ini maksudnya they arrived in Japan itu. Kok C apa D ya? C itu D. 29. A month later, when father and son returned to their home country, apa ini? There. There, ya, B ya. Ya, gini. Their home country, Muhammad season. Sebulan kemudian, ketika ayah dan anak itu kembali ke kampung halamannya, Muhammad season, penglihatan Muhammad sepenuhnya pulih. Was fully restored. Sepenuhnya pulih. Ya, next nomor 30. Ini disuruh mengurutkan ya. Ini ada cerita tentang Muhammad, tapi susunannya nggak urut perintahnya kan. Arrange the sentences below in the proper order of events. Susunlah kalimat-kalimat berikut dengan urutan yang benar. Order itu urutan. Urutan kejadian yang benar. Ini sudah ada pilihan jawabannya. Yang pertama itu nomor 1, 2, atau 3. Kalau 4, 5 nggak mungkin, nggak ada pilihan jawaban. 3 ya. In fall 2003, Muhammad's left eye was injured in a bomb blast. Di musim gugur tahun 2003, mata kiri Muhammad terluka dalam ledakan bom. Setelah 3 terus 2 atau 1? Berarti yang A dan B ini salah nih kayaknya. Tinggal C sama D. Yang itu awalnya nomor 3 terus nomor 2 atau nomor 1? 1. Nomor 1 ya, kalau nomor 2 itu sudah selesai itu. When Muhammad returned home the next month, his vision was fully restored. Selesai. Berarti setelah nomor 3 terus nomor 1. Tadi kan kena bom ya, mata kirinya luka terus. Nomor 1, Muhammad underwent surgery at a local hospital. Muhammad menjalani operasi di rumah sakit lokal, but his condition went worse. Tetapi kondisinya memburuk. Habis dioperasi tidak sembuh, tapi malah memburuk. Terus nomor 1, setelah nomor 1 berarti nomor 5 toh, kalau jawabannya D. To help Muhammad, untuk membantu Muhammad, his father asked for assistance. Ayahnya meminta bantuan pada Japanese journalist, wartawan Jepang yang bekerja di daerah itu. Terus nomor 4 berarti. Donations began to pour in, bantuan mulai mengalir. Setelah kisah Muhammad was covered, diliput oleh media internasional. Nah, terus setelah nomor 4, nomor 2. When Muhammad returned home, ketika Muhammad pulang ke rumah bulan berikutnya, penglihatannya sudah sepenuhnya pulih, selesai. Ya, betul D jawabannya ya. Nomor 30, jawabannya D. Yang ini. Ya, berarti sudah selesai. Sudah selesai unit recount. Ada pertanyaan sebelum unit 4? Kok cepat banget ya kita. Sudah sampai unit 4 ya. BTW hari ini kita tatap muka ke berapa? 11 ya. Setelah ini masih 5 lagi. 5 tatap muka. Materinya masih unit 4, 5, 6, 7. Oh, masih 4 unit ya. Setelah ini tinggal 5 tatap muka. Berarti ngebut ini kita. Oke, unit 4, procedure. Ada pertanyaan sebelum unit 4? Kalau nggak ada, sekarang kita lanjutkan unit 4. Prosedur itu teks yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Nggak jelas suaranya. Coba diulangi. Fatmala atau siapa tadi? Yang menunjukkan urutan tahapan untuk melakukan suatu hal.
tahap-tahap untuk melakukan satu hal atau steps to do something. Prosedur adalah teks yang berisi tahap-tahap atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bahas dulu tentang generic structure dari text procedure. Generic structure, struktur umum dari text procedure, itu openingnya berupa purpose atau goal. Tujuan ya, artinya sama, purpose sama goal itu tujuan. Terus bodinya step-stepsnya tadi terdiri dari step 1, step 2, dan seterusnya. Ya, ini generic structure. Strukturnya seperti biasanya nggak pakai closing procedure itu. Tapi kalau misalnya resep masakan, prosedur itu contohnya resep masakan gitu ya. Itu kan dulu saya kalau apa namanya, kalau nggak salah saya pernah kasih contoh. Nah, dulu kalau waktunya belum habis ya saya kasih contoh ini. Resep masakan, contoh teks prosedur itu misalnya cara membuat Indomie gitu toh. Cara membuat Indomie rebus. 1. Didihkan 200 cc air. 2. Masukkan mie ke dalamnya. 3. Aduk perlahan-lahan dan seterusnya kan gitu. Itu biasanya kalau prosedur itu ngasih contohnya pasti cara membuat Indomie rebus gitu. Nah, saya biasanya cuma masak itu. Kalau istri saya bisa masak macam-macam. Masak Indomie bisa, mie sedap juga bisa, sari mie juga bisa. Mie semua ya, sama aja itu. Dulu saya gitu enggak. Kalau dulu saya gitu berarti sudah kita bahas ini. Ya, prosedur itu contohnya resep masakan atau misalnya manual instruction, buku petunjuk itu genre-nya prosedur juga. Kalau di dalam resep masakan biasanya openingnya selain disebutkan tujuan juga disebutkan ingredients, bahan-bahan. Ini khusus untuk resep masakan tadi ya. Recipe. Resep masakan itu recipe, kalau resep obat itu prescription. Kalau recipe ini resep masakan. Khusus untuk resep masakan biasanya di dalam goal selain tujuan, selain goal di dalam opening, selain goal disebutkan ingredients. Kadang pakai closing, kalau resep masakan itu kadang terakhirnya selamat mencoba. Nah, itu closingnya. Ya oke, ini generic structure dari text procedure. Sekarang kita mulai dari contoh text procedure yang bentar. Ini yang apa, mixer ini rumit, ini kita lewati aja. Kita ke contoh text procedure yang kedua. Nah ini yang activity 5 ini aja. Activity 5, following instruction to using the dictionary. Sebentar, saya izin ke toilet dulu sebentar ya.
Ya, oke, kita lanjutkan. Ini contoh teks prosedur. Kita baca dulu. Activity 5, following instruction to using the dictionary. Oke, kita baca dulu. Follow the instructions for consulting the meaning or meanings of a term in the dictionary. 1. Open the page indicating the first and then the following letters of the term. 2. Scan entry words on the page until you find the term. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu. Teks ini goal-nya apa? Tujuannya. Goal-nya apa teks ini? Bukan, nggak usah gitu. Opening itu kan isinya goal. Nah, jadi kalau saya tanya goal-nya mana, nah cari aja di opening. Berarti maksud saya gini, baca aja. Jawabnya pakai bahasa Inggris, tapi tinggal baca aja. Kan pasti ada di situ. Nggak usah bikin kata-kata sendiri, baca saja. Yang mana goal-nya? Consulting the meanings of a term in the dictionary. Ya, betul. Goal-nya itu consulting the meaning or meanings of a term in the dictionary. Itu goal-nya. Kan sudah disebutkan di opening-nya. Jadi tinggal baca saja. Oke, sekarang kita ke bodinya. Step 1, open the page indicating the first. Bukalah halaman yang indicating, menunjukkan apa ini? The first and then the following letters of the term. Maksudnya apa itu? Menunjukkan apa? Bukalah halaman yang menunjukkan apa? Huruf. Kok huruf itu dari mana? Letter. Iya, betul. Letters itu artinya huruf. Di sini the first and then the following letters maksudnya huruf pertama dan kemudian huruf-huruf selanjutnya of the term, dari istilah. Term itu istilah ya. Term itu artinya istilah. Tapi biasanya kalau kita mencari kata itu mencari arti di kamus itu yang kita cari kata. Jadi caranya gimana? Caranya buka halaman yang menunjukkan huruf pertama, kemudian huruf-huruf selanjutnya. Misalnya gini. Misalnya kita baca sebuah teks bahasa Inggris, terus kita ketemu kata ini misalnya scratch. Nah, kita nggak tahu artinya scratch itu apa artinya. Ini. Nah, ini apa ya scratch itu artinya? Coba kita buka di kamus. Ini pura-puranya belum ada Google. Ini teksnya teks jadul. Belum ada. Kalau sekarang tinggal buka Google, tulis scratch gitu nanti keluar. Tapi ini waktu kita masih SD dulu, bukan kita, kalian. Waktu kalian masih SD kan dulu diajari cara nyari arti kata di kamus ya toh. Dulu waktu masih SD kan biasanya sih gurunya mewajibkan muridnya kalau bahasa Inggris itu buka kamus gitu ya. Ya, dulu waktu masih SD kan belum boleh pakai Google. Jadi, misalnya kita mau nyari arti kata scratch di kamus, berarti kita buka halaman yang menunjukkan huruf pertama, berarti S. Kita buka halaman yang depannya S. Nah, terus ternyata halaman yang depannya S itu ada 5 halaman misalnya. Nah, kan terus cari huruf selanjutnya yang C berarti. Kita cari yang halaman yang depannya SC. Ternyata yang depannya SC ada 2 halaman. Nah, cari huruf berikutnya R berarti SCR. Yang halaman depannya SCR ada 1 halaman. Nah, itu. Terus kita ke step 2, step 2. Step 2-nya, sebentar, scratch itu artinya apa? Ada yang tahu artinya scratch? Apa scratch itu? Menggaruk. Menggaruk, iya, menggaruk atau menggosok. Kayak ini loh, kalau misalnya kita beli ale-ale atau apa minuman kayak gitu, kan ada scratch here kadang gitu, gosok di sini. Saya tuh pernah dulu beli itu ale-ale tuh, ada tulisannya gosok di sini, saya gosok. Habis itu kan ada keluar tulisannya coba lagi. Nah, saya coba lagi, tak gosok lagi. Masih terus tulisannya tuh coba lagi, ya tak coba-coba terus sampai tangan saya capek. Aneh itu, udah nggak dapet apa-apa, suruh nyoba lagi, ayo capek tangannya. Ya, nah, intermezzo aja. Scratch, menggaruk atau menggosok.
Oke, sekarang tadi berarti nomor 1 kan buka halaman yang menunjukkan huruf pertama dan kemudian huruf-huruf selanjutnya dari kata itu. Terus kalau sudah ketemu halamannya, nomor 2 sekarang, step 2. Scan entry words on the page until you find the term. Scan itu artinya baca sekilas, bacalah sekilas, bukan di scan terus dibawa ke mesin scan, kamusnya di scan pakai mesin, bukan. Scan itu bacalah sekilas, tapi yang dibaca entry words-nya saja. Entry words itu loh kata-kata entry atau masukan, yang kalau di kamus biasanya ditulis dengan dicetak tebal dan tulisannya menjorok seperti ini contohnya. Nah ini kan ada yang tulisannya dicetak tebal dan menjorok, itu entry namanya, Kak. Yang ini minuscule, minute, terus bawah lagi ada minute lagi. Kalau yang sebelah kanan ada minuteli, minuteman, minuteman, minutes, minutes. Ya ini entry word itu yang ini ya, yang ditulis dicetak tebal ini. Jadi kita baca itunya dulu, entry words-nya dulu on the page until you find the term, sampai ketemu kata tadi apa, misalnya scratch tadi ya misalnya. Terus next number 3, step 3. If a term is not indicated in the entry words, apa ini? Jika sebuah kata is not indicated, tidak diindikasikan atau tidak ditemukan in the entry words, find it at the entry word related to it. Apa ini? Find it, carilah at the entry word, pada entry word yang berkaitan dengan itu. 4. Step 4. If there is more than one entry of the term, jika ada lebih dari satu entry dari kata itu, read the definition or definitions and examples of the term. Bacalah definisi dan contoh-contohnya. 5. Choose the most suitable definition. Kok saya terus yang artikan? Gantian kalian, apa ini artinya? Choose the most suitable definition artinya? Ayo, artinya pilihlah. Pilihlah definisi yang paling cocok. Pilihlah definisi yang paling cocok based on its context and distribution, berdasarkan Konteks dan distribusinya ya. ya. Next, number 6. Step 6. Determine the most appropriate meaning of the term. Determine itu tentukanlah apa? Arti yang paling tepat gitu ya dari kata itu. Gitu ya, step-stepnya, cara atau prosedurnya mencari arti kata di kamus itu gitu. Kalian coba ikuti prosedur ini untuk latihan berikut ini. Berikutnya ini ada latihan. Kalian harus ikuti prosedur ini, jangan bikin prosedur sendiri, jangan. Ikuti prosedur yang tadi. Nah, caranya kan gini. Ini latihan sekarang. Perintahnya, refer to the dictionary page on the previous page, mengacu ke halaman kamus yang di halaman sebelum ini, yang tadi itu maksudnya, yang saya tunjukkan tadi. Then find the meanings of minute. Kemudian carilah arti minute. Nah, kita disuruh nyari arti minute dengan menggunakan halaman kamus yang sebelumnya, yang tadi itu. Sebentar, saya tunjukkan pakai ini aja. Halaman kamus yang agak keluar. Yang ini maksud saya, ini halaman kamusnya. Oke, caranya, first, find entry words on the page showing the ET as the initial letter. Showing apa? Kita disuruh nyari arti kata minute. Temukanlah atau carilah entry words di halaman yang menunjukkan apa? As the initial letter. Showing apa ini? Kita kan mau nyari arti kata minute. Kalau tadi saya kasih contoh, misalnya kita mau nyari arti kata scratch, kita buka halaman yang menunjukkan huruf pertama kan berarti S. Buka halaman yang menunjukkan S. Sekarang kita mau nyari artinya minute. Berarti find entry words on the page showing the ET as the initial letter. Showing apa? Ini loh.
Kayak tadi saya kasih contoh scratch itu loh. Tapi sekarang minute. S di initial letter. Inisial itu apa? Inisial. Inisial. Kalau itu enggak sial. Oh ya itu aja, jangan ini. Inisial. Kok inisial ya? Inisial. Inisial itu kan awal. Initial letter berarti huruf awal, huruf depan. Kadang ada di berita-berita itu tersangka yang berinisial P akhirnya tertangkap berinisial P. Orangnya namanya Parto gitu, terus inisialnya P. Parto itu inisialnya bukan O, inisial kok O. Parto itu ya inisialnya P. Huruf inisial, huruf awal. Ayo kalau ini apa? Showing apa? Showing M ya. Kan kita mau nyari arti minute toh, cari halaman yang menunjukkan huruf pertama berarti M. Showing M as the initial letter. N itu as the following letter apa ini? N apa? Setelah ketemu M terus I. I. Berikutnya tuh I berarti. Wong kita mau nyari minute. M terus I. S terus scan the words having both letters then the following ones until you find the minute, sampai ketemu kata minute. Terus di halaman kamus tadi ya. Since there are the entries of the term, choose the most suitable definition based on its context and distribution. How many do you find? Ada berapa? Coba dihitung dulu. How many do you find? Ada berapa? Ini nggak bisa dipasin, susah banget ya. Ya, ada ini aja. How many do you find? Ada berapa? Nah, wah, tambah kecil langsung. How many do you find? Ada berapa? Ayo dihitung ini. Ada berapa? Ada berapa? Sudah ketemu? Sofyan Diki, dengar suara saya enggak? Sofyan Diki. Ya, Pak. Ada berapa? Kamu ngitung enggak? Coba dihitung sekarang. Ada berapa? Yang mana, Pak? Wah, kamu tuh ngikutin enggak? Tadi saya udah ngomong panjang. Aku tanya yang mana? Pak. Tadi sudah saya jelaskan. Soalnya nih, kan kita mau nyari arti kata minute di kamus. Kita cari halaman yang menunjukkan M, terus habis itu I, terus huruf berikutnya, terus sampai ketemu kata minute. Since there are the entries of the term, choose the most suitable definition based on its context and distribution. How many do you find? Gitu pertanyaannya. Berapa yang kamu temukan? Makanya dihitung dulu, ada berapa? Ayo, Sofyan Diki, coba dihitung ada berapa? Sudah belum kok lama? Harusnya cepat. Nggak sampai semenit. Kan, Pak. Berapa? 6. 6. Mana aja itu kok 6 itu? Oh, kamu lihat angkanya itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, salah kalau yang dihitung angkanya. Tadi itu harusnya kan, sebelumnya kan scan entry words, bacalah sekilas entry words. Entry words itu kata-kata yang dicetak tebal dan ditulis menjorok, itu entry words. Itu aja yang dibaca, yang kecil-kecil itu nggak usah dibaca. Entry words-nya saja yang dibaca, ada berapa? Sofyan, coba dibetulkan. Salah kalau 6. Yang dihitung yang entry words. Kita cuma suruh baca entry words-nya kok. Yang tulisan yang kecil-kecil itu nggak dibaca. Yang dicetak tebal itu yang kita baca. Ada berapa?
Nggak sampai 6, masuk 6. Dan cepet ngitungnya cuma sedikit kok. Begini. 24. 2. Oh, salah kalau 2. Nggak tahu, Pak. Oh, kamu gimana tuh? Ngitung gitu kok. 2. Saya kok dapetnya 10 ya, Pak? Enggak nyampe 6 kok. Jangan, yang kecil-kecil jangan dibaca. Yang menit saja, kalau minus cule jangan dihitung. Menit hand jangan dihitung, yang menit saja wong kita mau. Enggak, 5 juga salah. Yang menit saja. 3 bukan. 3, iya. 3. 3 toh. Kelihatan enggak toh kalian? Kalau pakai HP kecil ya tulisannya, pakai laptop aja kecil. Apalagi pakai HP. Ya ada 3. Kalau ini kalian print ya besar, bisa kalian, bisa lebih besar kalian lihatnya. Ada 3 yang ini loh, nggak bisa ditandai sih. Menit yang ini, kemudian menit yang ini, sama menit yang ini, kan 3. Bawahnya itu sudah bukan menit, bawahnya itu sudah menit book, menit gun, nah itu nggak dihitung, cuma sampai yang menit saja. Kita lanjutkan tadi berarti jawabannya apa ini? Since there are, ini kan tadi sampai ini tadi sampai ini. Since there are, apa ini isinya? Since there are the entries of the term, apa isinya? Duh, masih bingung toh. Ini kan 3 ya kan ditanya. How many do you want? Ada berapa? 3 kan tadi sudah dihitung. Karena ada 3 entry dari istilah itu, pilihlah yang tadi kan since there are, if there is more than one entry, kalau ada lebih dari 1 ya pilih definisi yang paling sesuai, paling cocok. Nah, setelah kita hitung ternyata 3. Karena ada 3 entry, gitu harusnya dijawab. 3 gitu jawabannya. Since there are 3 entries of the term, choose the most suitable definition, dan seterusnya. Read the definitions and examples of the term. Finally, determine the most appropriate meaning of the term. Ya, itu sudah selesai. Sekarang example, contoh. Contoh sekarang sesuai konteksnya ya. Kalau cuma menit gitu kan nggak ada konteksnya. Sekarang ada konteksnya. Ada kalimatnya. Examples ini. State the meaning of minute as used on the following examples. Sebutkan arti menit sebagaimana digunakan dalam contoh-contoh berikut. Yang pertama, examine the ingredients. See that the substance is found in minute quantities. Minute-nya apa ini artinya? See that the substance is found in minute. Keluar. Enggak, pakai yang tadi aja. Jadi kalimatnya, see that the substance is found in minute quantities. Minute-nya artinya apa? Kalau menurut kamu sini, yang mana? Kan menit bisa macam-macam. Ini, coba menitnya artinya apa kalau kalimatnya kayak tadi? See that the substance is found in minute quantity. Minute quantities. Minute-nya artinya apa? Sudah ketemu apa artinya menit? Sedikit. Pakai bahasa Inggris harusnya kamu bahasa Inggris. Apa artinya menit? Kalian tuh cari kamus di sini jangan buka Google. Enggak sesuai. Very small in size or degree. Yang itu ketemu enggak? Contoh kalimatnya gimana kalau menit artinya very small? Kan di situ ada contoh kalimat yang menit yang artinya very small, sangat kecil. Contoh kalimatnya gimana? His writing so minute that it's difficult to read. Ya, betul. Yang menit yang ketiga, menit kan tadi ada 3 toh. Menit yang pertama itu artinya one of the 60 parts into which an hour is divided. Menit yang kedua artinya to make a note of something in the minutes of a meeting.
Minute yang ketiga artinya very small in size or degree. Contoh kalimatnya ini. His writing so minute. Tulisannya sangat kecil that it's difficult to read. Jadi susah dibaca. Nah, ini tulisannya sangat kecil, jadi susah dibaca. Kok pas ya contohnya sama teksnya ini. Ya, minute-nya di situ artinya very small in size, sangat kecil. Kan tadi kalimatnya see that the substance is found in minute quantities. Lihatlah bahwa substansinya itu ditemukan dalam minute quantities, jumlah yang sangat kecil. Gitu, minute-nya artinya very small. Next, bawahnya contoh yang kedua. Please wait, it won't take a minute for me to get dressed. Nah, kalau ini minute-nya apa? It won't take a minute for me to get dressed. Minute-nya apa ini artinya? It won't take a minute for me to get dressed. Minute-nya artinya? Yang mana? One of the 60 parts into which an hour is divided, bukan? Ya, arti minute yang pertama yaitu one of the 60 parts into which an hour divided. 1 dari 60 bagian di mana 1 jam itu dibagi. Kalau 1/60 dari 1 jam kan berarti ya menit. Ini menitnya artinya menit. 1 bagian dari 60 di mana jam itu harus dibagi 60 kan ya jadi menit. Ya, menitnya menit yang tadi artinya menit. Jadi kalau tadi kalimatnya it won't take a minute for me to get dressed. Nggak sampai 1 menit, gitu. Menitnya artinya menit. Nggak sampai 1 menit aku kalau get dressed gitu ya. Please wait, tunggu ya. Aku nggak nyampe semenit kok kalau get dressed. Nah, ya get dressed itu ya cepet, nggak sampai semenit. Kalau get dressed, nah itu lama, nggak berhenti. Get dressed itu apa? Ya, itu tadi minute, contoh yang kedua. Sekarang yang ketiga. Listen attentively and then write the minutes of the meeting in this book. Kalau ini minutes-nya apa artinya? Write the minutes of the meeting in this book. To make a note of something in the minutes of a meeting. Ya, minute yang ini artinya to make a note yang ketiga, yang kedua. Arti minute yang kedua di situ, yang ini. To make a note of something in the minute. Ini maksudnya minute sebetulnya artinya notulen. The minutes of a meeting, notulen rapat. Ya, minute-nya artinya itu notulen itu. Ternyata minute itu artinya macam-macam ya. Selama ini kalau kita lihat minute pasti kita artikan menit. Padahal kan ya enggak selalu. Wangsit Rosikin, dengar suara saya enggak? Kamu enggak sadar mic-mu nyala terus. Berisik. Sudah saya matikan. Ya, jadi menitnya artinya notulen itu sebetulnya. Ternyata menit itu artinya ada macam-macam. Bisa berarti sangat kecil, ya toh. Bisa berarti notulen. Bisa juga artinya menit. Ya, itu tadi contoh teks prosedur sudah kita bahas. Berikutnya yang activity 6, ini kita lewati aja. Kita loncat ke ini botol garden juga nanti di belakang sudah ada, kita lewati aja. Nah, kita ke part C ini aja. Part C, first aid to a heat stroke. First aid itu apa artinya? First aid. Pertolongan pertama. Ya, tapi pertolongan pertama itu P3K. Tapi P3K itu ya bohong ya. P3K itu kan pertolongan pertama pada hal kedua. Bukan bohong itu kedua, pertolongan pertama.
Ketiga, kalau pertolongan pertama pada hal kedua itu apa? First aid, pertolongan pertama to a heat stroke. Pada heat stroke itu apa? Serangan jantung. Serangan jantung itu heart stroke. Heat stroke Heart itu kan jantung. kepanasan. Heart stroke ini serangan jantung. Kena heart stroke, kena serangan jantung. Kalau itu tadi kan heat stroke. Heat itu apa? Heat itu apa? Panas. Heat itu panas ya toh. Ada nggak yang lebih bagus dari heat? Yang lebih mahal banyak kan? Malah iklan loh. Yang lebih mahal dari heat. Heat itu panas. Kalau heat stroke berarti jantung panas. Kok jantung panas? Heart stroke itu serangan jantung. Kalau heat stroke ya serangan panas, bukan jantung panas. Ya. Sudah. Pangsit musik ini ngapain tuh? Bikin berisik. Oke, kita lanjutkan. Heat stroke, serangan panas ya. First aid to a heat stroke. Apa namanya? Pertolongan pertama pada serangan panas. Gitu ya. Ini ada penjelasannya. Heat stroke itu kita baca dulu. A heat stroke is a life-threatening condition, also called heat hyperprexia or sunstroke, in which overexposure to extreme heat and a consequent breakdown in the body's heat regulating mechanisms cause the body to become dangerously overheated. Without emergency treatment, the victim lapses into coma and death soon follows. Jadi apa heat stroke itu? Serangan panas adalah a life-threatening condition. Apa itu? Life-threatening condition berarti artinya apa? Life itu kan kehidupan. Threaten itu dari kata threat. Ancaman sih kalau threaten itu mengancam. Threatening berarti yang mengancam. Condition ya kondisi. Berarti heat stroke adalah apa? Ayo sudah saya kasih tahu satu persatu. Life itu kehidupan, threatening itu yang mengancam atau yang mengancam kehidupan atau yang mengancam jiwa itu maksudnya bisa menimbulkan kematian. Jadi apa? Heat stroke adalah ayo tuh kalian tuh dengerin ngikutin Mengancam jiwa bukan? bukan untuk heat stroke mengancam jiwa. Sengatan panas, Pak. Bukan. Kalau ada noun phrase mengartikannya dari head-nya dulu. Heat stroke adalah mana itu? A life-threatening condition. Ini noun phrase. Head-nya mana? Intinya atau head-nya, noun yang merupakan inti mana? Condition. Jadi mengartikannya dari condition dulu. Jangan. Heat stroke adalah mengancam jiwa. Bukan itu. Heat stroke adalah mengartikannya kondisi yang mengancam jiwa. Gitu ya. Jangan heat stroke adalah mengancam. Heat stroke itu adalah kondisi. Kondisi yang bagaimana? Yang mengancam jiwa itu. Kondisi yang mengancam jiwa. Terus also called heat hyperprexia or sunstroke. Yang juga disebut heat hyperprexia atau sunstroke atau serangan matahari. Terus in which overexposure to extreme heat. Apa ya? In which itu di mana? Bolehlah. Di mana overexposure, paparan yang berlebihan terhadap extreme heat, panas yang luar biasa, and a consequent breakdown. Consequent itu kan akibat. Consequently, akibatnya, breakdown itu kerusakan. Dan kerusakan yang diakibatkan dalam, ini coba, the body's heat regulating mechanisms, artinya apa? Body itu ya, body tubuh. Heat itu panas, regulating itu kan yang mengatur, regulator itu peraturan, regulator itu pengatur, regulation itu peraturan, regulate itu mengatur. Kalau regulating berarti ditambah yang mengatur gitu. Coba artinya apa ini? The body's heat regulating mechanism artinya? Mekanisme pengatur panas tubuh. Mekanisme pengatur panas. Masih kurang sedikit loh. Panas apa? Panas tubuh.
Itu bodinya jangan dihilangkan. Mekanisme pengatur panas tubuh. Mekanisme yang mengatur panas tubuh ya, maksudnya betul pengatur panas tubuh gitu maksudnya. Cause the body, cause-nya artinya apa di sini coba? Cause-nya artinya apa ini? Ya, menyebabkan atau mengakibatkan tubuh menjadi dangerously overheated. Tubuh menjadi panas berlebihan yang berbahaya. Without emergency treatment, tanpa perawatan penanganan darurat, the victim lapses into coma, korban menjadi koma dan death soon follows. Kematian segera mengikuti. Ini bukan teks prosedur ini ya. Ini cuma menjelaskan heat stroke itu apa. Gitu. Yang teks prosedur itu yang ini. Ini teks prosedur coba. Kita baca dulu. Activity itu while reading activity. Look at the instructions to provide first aid to a heat stroke victim. Step 1. Move the victim to a cool shady place and remove clothing. Step 2. Place him or her in a half-sitting position and support the head and shoulders. Ini sebelum kita lanjutkan, saya tanya dulu. Goalnya apa? Teks ini goalnya apa? Ayo dijawab, goalnya apa? Provide first aid. Untuk menyediakan pertolongan pertama. Ya, tadi saya bilang nggak usah bikin kata-kata sendiri, baca saja. To provide first aid to a heat stroke victim, itu goalnya. Kan sudah ada di opening, tinggal baca saja. To provide first aid itu goalnya. Terus yang step 1, move the victim to a cool shady place and remove clothing. Apa ini artinya? Move the victim, pindahkan korban ke apa itu? A cool shady place and remove clothing. Artinya apa? Cool itu sejuk, shady itu maksudnya ada shadow-nya, ada bayangannya, artinya teduh. Shady itu teduh. Place ya, tempat lah. Jadi artinya apa? Pindahkan korban ke Tempat yang teduh dan sejuk. Tempat yang teduh dan sejuk, and remove clothing, dan bukalah pakaiannya. Lepaskan pakaiannya. Terus 2, step 2. Place him or her in a half sitting position. Tempatkan dia laki-laki atau dia perempuan, nggak usah gitu ya, kepanjangan. Ya him itu dia laki-laki, her dia perempuan. Tapi kalau kita ya tempatkan dia gitu saja kan, dia itu bisa laki-laki bisa perempuan. Nggak usah. Tempatkan dia laki-laki atau dia perempuan, ya kepanjangan. Tempatkan dia dalam half sitting position, posisi setengah duduk, and support the head and shoulders. Head and shoulders itu apa? Sampo. Sampo mesti ya. Jadi ditanya head and shoulder apa? Sampo. Ya memang sampo itu bukan head and shoulder tapi pentin. Pentin lah. Head and shoulders. Head itu kepala, shoulders pundak. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, support the head and shoulders, sanggalah kepala dan pundaknya atau kepala dan bahunya. Example Gracia using a pillow. Contoh, ya misalnya menggunakan pillow apa? Bantal. Penggaris. Ya, bantal. Jadi sanggalah kepala dan bahunya, misalnya menggunakan bantal. Terus step 3. Cover the victim with a wet sheet and keep it wet. Cover the victim apa? Tutuplah korban with a wet sheet dengan kain basah and keep it wet, dan jagalah tetap basah. Kalau kering gimana? Ya disirami air biar tetap basah kok. Terus fan him or her with a magazine. Step 4. Kipasi dia laki-laki atau dia perempuan dengan, nggak usah dia laki-laki, itu panjangan. Kipasi dia gitu saja. With a magazine, dengan majalah. Kalau nggak ada majalah gimana? Beli dulu. Beli dulu, ayo kelamaan. Beli dulu di toko majalah gitu, baca-baca dulu, milih-milih dulu. Ayo kelamaan, kasihan korbannya.
fan him or her with a magazine or an electric fan. Kipasilah dia dengan majalah atau electric fan apa? Kipas angin. Kipas angin ya. Elektrik itu artinya listrik, fan itu kipas listrik. Nah, tapi kita kan nggak biasa menyebut. Kalau kita biasanya maksudnya kipas angin. Kipas angin itu kan pakai listrik. Itu maksudnya electric fan itu ya kipas angin itu. Until the temperature drops to 38 degrees centigrade. Sampai suhunya turun hingga 38 derajat Celcius. Seek medical help immediately. Carilah bantuan medis segera, secepatnya. Ya, ini teks prosedur ya. Yang perlu diingat untuk prosedur itu gini. Teks prosedur itu urut-urutannya penting. Susunan itu penting dalam teks prosedur, urut-urutannya. Jadi harus urut. Kalau misalnya menolong orang yang kena serangan panas itu urut-urutannya harus gini, nggak boleh dibolak-balik. Misalnya pertama kan harus pindahkan korban ini dulu, jangan pertama-tama buka pakaiannya. Wah, ini pikirannya ngeres ini. Belum apa-apa pakaiannya dibuka, masih di tempat yang panas, pakaiannya dibuka ya kena tambah panas, kasihan. Nggak boleh gitu, harus dipindahkan dulu ke tempat yang sejuk dan teduh, baru buka pakaiannya biar longgar gitu. Jangan di tempat panas buru-buru langsung dibuka pakaiannya. Ayo malah tambah parah nanti sakitnya. Itu ya, jadi susunan atau urutan itu penting. Jadi untuk apa namanya, beda dengan description. Kalau description itu urut-urutannya boleh dibolak-balik. Misalnya ketika dulu kita bahas text description, kalau masih ingat dulu kita bahas Welcome to Sydney, itu yang dideskripsikan kan pertama historical interest, habis itu attraction and entertainment, habis itu network of communication. Tapi susunannya kalau mendeskripsikan Sydney itu susunannya tidak harus seperti itu. Boleh pertamanya temperate climate-nya dulu, habis itu baru attraction and entertainment, habis itu baru places of historical interest, dibolak-balik itu nggak masalah, nggak harus sesuai dengan yang di buku itu. Kalau description, tapi kalau prosedur nggak boleh dibolak-balik, susunannya harus seperti itu. Jadi untuk prosedur ini susunan atau urutan itu penting. Maka biasanya seringkali ada latihan atau kalau ujian itu kadang disuruh mengurutkan karena susunan itu penting. Ya, itu saja untuk prosedur yang ini kita lewati untuk partisi. Yang ini kita lewati aja. Nah, sekarang kita ke activity 5 ini. Nah, latihan ya. Completing text 1. Perintahnya, complete the following paragraph using the words in or phrases in the box. Disuruh melengkapi paragraf ini dengan kata-kata yang ada di kotak itu ya. Gampang ini. Sama yang bawahnya juga nanti dikerjakan. Activity 6. Perintahnya, complete the paragraph using the appropriate forms of verb between brackets. Lengkapilah paragraf ini dengan menggunakan appropriate forms of verb. Bentuk kata kerja yang tepat dari kata kerja yang ada di dalam kurung. Jadi titiknya diisi dengan menggunakan kata kerja yang di dalam kurung itu, tapi bentuknya dibikin tepat. Contohnya misalnya ini, heart stroke by fatigue weakness. Titiknya diisi dengan often preceded. Tapi kalau langsung diisikan gini kan nggak pas ini. Masuk heart stroke kok often preceded by fatigue. Preceded kan artinya mendahului. Heat stroke itu bukan mendahului by fatigue ya. Nggak pas loh kalau mendahului. Harusnya kan didahului ya. Verbnya dibetulkan dulu, terus dimasukkan ke titik-titik. Jangan precede, tapi harus pasif ini. Kalau pasif itu predikatnya pakai be plus verb 3. Itu caranya, yang lain-lain juga gitu. Dibetulkan dulu bentuknya, baru dimasukkan ke titik-titik. Terus sama activity 7 ini juga nanti kalian kerjakan. Kalau ini perintahnya, rearrange the following statements in the proper order to make a set of instructions about using a toaster to make sandwich. Disuruh mengurutkan ini ya, ini ada prosedur membuat sandwich dengan menggunakan toaster. Membuat
Using a toaster to make sandwich. Dengan menggunakan toaster untuk membuat sandwich. Ini ada tapi nggak urut. Nanti kalian disuruh mengurutkan. Oke, 3 itu aja. Activity 5, 6, and 7. Kalian kerjakan dulu. Bentar, nanti saya kirimkan. Nah, mudah-mudahan saya masih punya. Kemarin itu sempat kehapus ya. Coba saya cari dulu di. Mudah-mudahan masih ada. Kalau nggak ada ya, nanti saya bikin dulu. Bentar ya. Sudah kehapus, sebentar saya bikin dulu. Nah, lama ini. Oke, sudah saya kirim ke grup WA kelas B131. Silahkan dikerjakan dulu.
maaf, ini waktunya tinggal sedikit tanggung kalau kita bahas sekarang. Yang itu kita bahas minggu depan aja. Tapi saya mau kasih tugas writing. Dulu kan baru sekali tuh tugas writing 1. Sekarang saya kasih tugas writing 2. Nanti linknya saya kirim lewat grup WA kelas saja. Habis ini saya kirim. Pakai Google Form ya. Silakan dikerjakan di Google Form. Langsung dikirimkan jawabannya lewat Google Form juga. Nah, oke, saya kirim sekarang aja. Ya, sudah saya kirim linknya, link Google Form untuk tugas writing 2. Silakan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat besok ya. Sekarang kan hari Rabu. Paling lambat Kamis malam, jam 12 malam. Jangan sampai Jumat. Kalau Jumat, kalau lebih dari Kamis malam ya saya terima, tapi saya denda. Nilainya saya kurangi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk hari ini sudah cukup. Setelah ini kita ketemu lagi. Kita tambahnya sudah selesai ya? Ya, berarti nanti malam nggak ada. Ya, kita ketemu lagi Rabu minggu depan ya berarti ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa kita foto dulu. Oke, saya foto sekarang. 1, 2, 3. Ya, oke sudah. Untuk hari ini sudah cukup. Thank you and see you next week. Thank you, sir. Thank you, sir. See Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.